reformasi. Kalau belum dengerin cermati, cermati cerita dan informasi terkini. Yuk dengerin tentang reformasi perpajakan pada saat ini. Dicermati agar tahu dan juga mengerti. Cermati cerita reformasi terkini. Informasi tentang reformasi perpajakan terkini. Cermati cerita reformasi terkini. Semuanya ada, hanya dicermati. Jangan bilang tahu reformasi kalau belum dengerin cermati. Cermati cerita dan informasi terkini. Yuk dengerin tentang reformasi perpajakan pada saat ini. Dicermati agar tahu dan juga mengerti. Cermati cerita reformasi terkini. Informasi tentang reformasi perpajakan terkini. Cermati cerita reformasi terkini. Semuanya ada, hanya dicermati. Reformasi terkini. Semuanya ada, hanya dicermati. Halo kawan pajak, selamat datang di podcast Cermati, podcast cerita reformasi terkini. Hanya dicermati. Boleh ya, walaupun agak sedikit fales. Baik kawan pajak, podcast Cermati kembali hadir mendiskusikan hal-hal dan juga isu-isu terkini, ter-up-to-date yang tentunya penting untuk kita ketahui bersama. Nah, bagi kawan pajak yang mungkin belum menyaksikan podcast Cermati episode sebelumnya atau terlewat atau belum sempat, langsung saja kawan pajak dapat menyaksikan podcast Cermati episode sebelumnya di kanal YouTube Ditjen Pajak RI. Kali ini podcast Cermati kembali hadir membahas sesuatu hal yang sebenarnya bukan hal baru, tetapi penting untuk kita ketahui bersama. Namun, sebelum kita berdiskusi dengan narasumber kita kali ini, mari kita simak tayangan berikut ini. Kini kita saksikan pemirsa, seorang wanita sedang bersiap-siap untuk pergi. Mau kemana ya dia? Mau lapor SPT tahunan ke kantor pajak. Loh, kan sekarang bisa via online. Oh gitu, oke. Kini kita saksikan seorang wanita sedang melapor SPT tahunannya. Oh, apa yang terjadi? Menakjubkan! Kini jari jemarinya mengetik dengan cepat, secepat kamu merebut hatiku. Kini ia langsung mengklik kirim SPT. Ya ampun, the best kamu kak! Yuk pemirsa, laporkan SPT tahunan Anda sekarang juga. Pertanyaan terakhir, NPWP bisa diganti dengan... Jika Anda bingung, saya akan menghilangkan 2 jawaban yang salah. C, NIK. Anda yakin? Jawabannya adalah... benar! NIK sebagai NPWP untuk Satu Data Indonesia. Sekarang wajib pajak orang pribadi diberi kemudahan karena NIK sudah berfungsi sebagai NPWP. Jadi, aku harus bayar pajak juga. Belum dong.
Tunggu kamu berusia 18 tahun dan sudah memiliki penghasilan ya. Ya, kewajiban membayar pajak hanya berlaku untuk orang pribadi yang berusia 18 tahun ke atas dan berpenghasilan di atas PTKP. Pajak Kuat, Indonesia Maju. Selamat datang kembali di Podcast Cermati, cerita reformasi terkini. Nah, pada episode Podcast Cermati kali ini, kita menghadirkan narasumber yang luar biasa, yaitu narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Kawan pajak, narasumber kita kali ini adalah Bapak Isnaini atau yang lebih kerap disapa sebagai Pak Is. Nah, beliau adalah Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, baik, kita sapa narasumber kita. Selamat datang Bapak Isnaini, Pak Is. Terima kasih Mbak. Iya, baik. Bapak bagaimana kabarnya Pak? Baik Mbak Risma. Luar biasa. Pak, kira-kira kesibukan akhir-akhir ini apa nih Pak? Ya, seperti yang Mbak Risma mungkin ketahui bahwa kita sedang sibuk terkait dengan kasus-kasus yang sedang viral. Seperti kasusnya Saudara Rafael gitu kan Mbak. Dan beberapa pegawai Kementerian Keuangan lainnya. Sibuk menjalankan tugas ya Pak ya sebagai Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, Pak Is, berbicara mengenai KPK nih Pak, kira-kira boleh nggak sih Pak diceritakan tugas dan fungsi Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN ini Pak? Ya, kalau kita bicara mengenai tugas dan fungsi Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN, tentunya itu tidak bisa terlepas dari dasar hukum yang mendasarinya, yakni dalam hal ini Undang-Undang 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di dalam pasal 5 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa penyelenggara negara berkewajiban untuk yang pertama melaporkan harta kekayaannya sebelum dan setelah menjabat, dan yang kedua bersedia untuk diperiksa harta kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat. Nah, dahulu, Mbak Risma, penanggung jawab pelaksanaan dari Undang-Undang 28 itu adalah KPKPN. Mungkin Mbak Risma dulu pernah mendengar gitu ya, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, KPKPN. Kemudian dengan diundangkannya Undang-Undang 30 tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka kewenangan terkait dengan laporan pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN itu diserahkan kepada KPK. Jadi secara sederhana, tugas dan fungsi dari Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN adalah untuk memberikan fasilitasi bagi penyelenggara negara dalam memenuhi kewajibannya melaporkan harta kekayaannya. Baik, jadi ini luar biasa sekali loh Pak Podcast Cermati. Bapak berkenan hadir ya di Podcast Cermati di tengah kesibukan dan kepadatan sebagai direktur. Ini luar biasa sekali. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Isnaini? Terima kasih. Baik Pak, sehubungan dengan KPK dan juga tusi Bapak, kita akan berdiskusi mengenai suatu hal yang bukan lagi baru Pak sebenarnya, tapi ini penting untuk kita ketahui bersama, baik itu sebagai penyelenggara negara maupun publik terkait LHKPN. Nah, boleh Pak dijelaskan secara singkat sebenarnya LHKPN itu apa sih Pak? LHKPN itu adalah laporan harta kekayaan dari seorang penyelenggara negara, termasuk di dalamnya harta kekayaan milik pasangan dan anak tanggungan. Jadi tidak hanya terbatas kepada penyelenggara negara, tapi juga pasangan dan yang diatasnamakan anak-anaknya. Baik. Nah, penyelenggara negara itu meliputi siapa saja, Pak? Ya. Kalau kita merujuk kepada Undang-Undang 28 tahun 1999 itu memang sudah dirinci, Mbak. Siapa saja penyelenggara negara. Kalau saya tidak salah itu ada sekitar 27 jenis penyelenggara negara. 27 jenis. Dari pejabat negara di lembaga tertinggi negara sampai dengan kalau istilah kita sekarang adalah PPK, pejabat pembuat komitmen dan bendahara. Seperti itu. Baik. Nah, kalau untuk sifat LHKPN sendiri ini apakah bersifat privat atau bisa diakses oleh publik atau masyarakat, Pak? Ya.
LHKPN ini bersifat publik, Pak. Karena ini salah satu tools untuk menjelaskan kepada masyarakat mengenai transparansi dan akuntabilitas para penyelenggara negara dalam hal mereka menjalankan tugas selama menjabat. Kira-kira seperti itu. Baik, artinya kan tadi Bapak sudah menjelaskan LHKPN ini wajib bagi 27 jenis penyelenggara negara ya Pak? Kira-kira kalau menurut Undang-Undang 28 199 seperti itu. Tapi kalau melihat perkembangan terbaru Mbak Risma, kalau kita merujuk kepada Undang-Undang 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua Undang-Undang KPK itu memang ada makna perluasan dari penyelenggara negara. Iya, perluasan seperti apa Pak? Jadi tidak hanya meliputi 27 yang tadi saya sampaikan itu, bahkan bisa lebih karena mencakup pejabat negara lainnya seperti itu. Baik. Nah, untuk LHKPN ini Pak, dari perspektif KPK, kenapa sih Pak LHKPN itu penting untuk diselenggarakan? Ya, pertama itu untuk bagi penyelenggara negara itu dalam rangka memenuhi kewajiban mereka. Ya, jadi kenapa LHKPN itu penting? Itu sebagai sarana bagi penyelenggara negara memenuhi kewajibannya sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang 28. Baik. Ya, bersedia untuk melaporkan hartanya. Kemudian yang kedua itu adalah sebagai sarana transparansi dari para penyelenggara negara. Ya, bagaimana selama yang bersangkutan menjabat, bagaimana perkembangan hartanya dikaitkan dengan posisi mereka pada saat itu. Seperti itu, Mbak. Baik, kalau untuk mekanismenya, Pak? Kalau mengenai mekanismenya itu mungkin hampir sama gitu ya dengan SPT tahunan pajak. Jadi itu diwajibkan untuk melaporkan dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Maret melalui website ilhkpn.kpk.go.id. Artinya pelaporannya selama periode 1 tahun ya Pak? Iya. Dilaporkan di tahun berikutnya paling lambat? Tanggal 31 Maret. Tanggal 31 Maret di tahun berikutnya. Artinya untuk bagi penyelenggara negara di periode tahun 2022 ini wajib melaporkan LHKPN di tanggal 31 Maret 2023. 2023. Paling lambat. Paling lambat. Itu berdasarkan peraturan KPK. Yeah. Walaupun ada beberapa instansi yang juga memajukan ini, Mbak. Jadi memajukan dia tidak paling lambat 31 Maret, ada juga yang memajukan misalnya sampai dengan 28 Februari. Ada seperti Baik, itu. artinya untuk kebijakan memajukan batas akhir itu dikembalikan pada instansi masing-masing. Tapi berdasarkan aturan dari KPK paling lambat adalah 31 Maret. Tahun berikutnya, berjalan. Baik, Pak. Kalau untuk mekanismenya tadi sudah disampaikan dan ini juga penting, Pak. Sebenarnya pelaporan harta kekayaan itu dasarnya apa, Pak? Dasarnya tadi itu pasal 5 Undang-Undang 28 tahun 1999. Baik, maksudnya di sini adalah dasar pelaporan nilai hartanya itu, Pak. Jadi basis nilai harta itu apakah dari awal perolehan atau berdasarkan tahun 2022, tahun pelaporannya itu, Pak? Ya. Periode pelaporan. Kalau kita bicara mengenai evaluasi, kami masih membebaskan, Mbak. Artinya di aplikasi iLHKPN kami masih mempersilakan apakah penyelenggara negara itu melaporkan based on harga perolehan ataukah yang bersangkutan melaporkan berdasarkan nilai valuasi terakhir. Ya, kalau kita sering mendengar itu, Mbak, mengenai laporan-laporan dari majalah siapa orang terkaya di dunia gitu kan, orang terkaya di Indonesia. Itu biasanya kan mereka Mbak berdasarkan valuasi terakhir gitu. Valuasi terakhir. Jadi harta kekayaan yang diperoleh tahun 1900 sekian mungkin begitu dilaporkan juga ya Pak di tahun 2023 ini karena periodenya atau seperti apa mekanismenya, Pak? LHKPN itu kan akumulasi, Mbak. Sepanjang hartanya itu masih dimiliki dan dikuasai oleh penyelenggara negara, maka itu wajib dilaporkan di dalam LHKPN. Nah, bagaimana kita mencantumkan harga barang yang kita miliki itu, kami masih memberikan alternatif. Boleh menggunakan harga perolehan,
boleh juga menggunakan valuasi harga terakhir. Seperti Baik, itu. mungkin boleh diilustrasikan nih harta misalnya rumah ya Pak diperoleh di tahun 2000. Nah, ini kan setiap penyelenggara negara harus melaporkan LHKPN periode 2022 ini boleh sesuai dengan harga perolehan rumah tahun 2000 tadi atau sesuai dengan valuasi terakhir di tahun 2022. Betul. Jadi kalau dia memperoleh di tahun 2022 gitu ya, Yeah. misalnya 1 miliar, kemudian tahun 2000 kalau dia misalnya tahun 2000 gitu Yeah, kan, 2000. tahun 2000 gitu kan, harganya 2 miliar misalnya, sekarang tahun 2022 mungkin ada peningkatan NJOP atau mungkin tanahnya itu mungkin di sebelahnya ada pelebaran jalan sehingga menyebabkan harga tanahnya itu lebih strategis. Itu juga boleh untuk dievaluasi berdasarkan harga pasar saat ini gitu. Baik, itu artinya diserahkan kembali kepada penyelenggara negara mau pilih melaporkan dengan nilai yang berdasarkan mana nih perolehan atau nilai terakhir begitu ya Karena Pak? kita memang sistemnya Self-assessment, Seperti itu, Mbak. baik. Ya. Semuanya dipercayakan kepada masing-masing penyelenggara negara untuk melaporkan. Yang penting bagi kami sebenarnya kelengkapannya. Artinya begini, Mbak. Kalau dia punya harta 10, harusnya dilaporkan 10. Gitu kan. Ya, kalau bagi kami yang penting itu. Perkara itu valuasi, kami serahkan kembali ke masing-masing penyelenggara negara. Nah, ini menarik Pak, dan ini penting juga untuk kita diskusikan bersama nih Pak. Tadi kan sistemnya adalah self-assessment. Nah, artinya KPK ini percaya bahwa penyelenggara negara itu akan melaporkannya dengan jujur dan lengkap tadi ya Pak. Artinya diharapkan sesuai dengan faktualnya. Harta kekayaan yang dimiliki sesuai dengan LHKPN-nya. Nah, misalnya nih Pak, kalau seorang penyelenggara negara melaporkan LHKPN yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada nih Pak. Artinya hartanya tadi 10 tapi dilaporkannya hanya 8 atau 9. Nah, itu kira-kira bagaimana Pak KPK menindaklanjuti ini Pak? Ya. Pertama tentunya terkait dengan pelaporan, boleh saya katakan tidak jujur gitu Mbak Risma ya. Kita harus kembali kepada aturan yang melandasinya. Dalam hal ini adalah Undang-Undang 28 tahun 1999. Di dalam undang-undang tersebut hanya dinyatakan bahwa bagi penyelenggara negara yang tidak memenuhi kewajiban melaporkan dan tidak bersedia untuk diperiksa, maka dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi perlu di-highlight bahwa bagi yang tidak melaporkan. Nah, sekarang bagaimana jika dia melaporkan tapi tidak jujur, Pak? Tidak jujur. Bagaimana, memang Pak? Belum ada aturan khusus terkait hal tersebut. Karena memang di aturan undang-undang tuh hanya menyatakan sanksi bagi yang tidak melaporkan. Seperti itu, Mbak. Yang tidak melaporkan saja ya Pak, diberikan sanksi administrasi untuk sampai dengan saat ini begitu ya. Nah, kalau sanksi administrasinya boleh Pak disampaikan seperti apa sanksi administrasi bagi yang tidak melaporkan? Kalau kita bicara mengenai sanksi administrasi Mbak Risma, tentunya kita harus kembali lagi kepada clustering dari penyelenggara negara. Nah, secara umum itu kan clusteringnya ada 3 Mbak Risma. Yang pertama itu dia berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Yang kedua dia berstatus sebagai non PNS tapi sebagai pegawai BUMN atau BUMD. Yang ketiga dia sebagai non PNS tapi diangkat sebagai penyelenggara negara melalui mekanisme politik, misalnya anggota DPR gitu kan. Nah, kalau kita bicara mengenai sanksi tadi harus kita kembalikan dulu kepada clustering penyelenggara negara gitu kan. Kalau dia sebagai PNS itu tahun 2021 itu Mbak telah terbit itu peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Di dalam peraturan pemerintah tersebut dinyatakan bahwa jika seorang pejabat fungsional dan administrator tidak melaporkan harta kekayaan, itu akan dikenakan sanksi administratif sedang. Sedangkan bagi pejabat pimpinan tinggi, baik pratama maupun madya, jika dia tidak melaporkan harta kekayaan akan dikenakan sanksi administrasi berat sampai dengan misalnya penurunan jabatan atau diberhentikan dari jabatannya. Itu untuk klaster PNS, Mbak.
Kalau untuk klaster yang pegawai BUMN, BUMD, itu memang saat ini kami masih menyerahkan kepada masing-masing BUMN, BUMD untuk menerbitkan aturan secara internal apa yang harus dikenakan kepada pegawainya jikalau tidak melaporkan harta kekayaannya. Nah, untuk yang mekanisme pengangkatan dari politik itu Mbak, memang sampai saat ini memang belum ada yang spesifik. Kira-kira bagaimana kita menjatuhkan sanksi kepada para pejabat negara atau penyelenggara negara yang diangkat berdasarkan mekanisme politik. Baik. Seperti itu, Mbak. Baik, artinya ini masih ada beberapa yang belum ada aturan terkait sanksi administratif bagi yang tidak melaporkan ya Pak? Iya. Baik. Nah, kalau untuk BUMN tadi Pak, tapi pasti harus ya Pak, harus diberikan sanksi administratif. Tapi seperti apa sanksinya silakan diatur oleh masing-masing BUMN atau BUMD. Nah, kira-kira kedepannya seperti apa nih Pak bagi penyelenggara negara yang diangkat melalui mekanisme politik nih Pak? Kan tadi Bapak belum sampaikan belum ada aturan untuk hal itu Pak, gimana nih Pak? Memang ke depan itu dibutuhkan penyempurnaan regulasi Mbak Risma, di mana dalam regulasi yang terbaru yang nantinya mungkin bisa diterbitkan itu harus bahwa sanksi administratif itu harus bisa mencakup kepada 3 jenis dari penyelenggara negara tadi. Kira-kira seperti itu. Memang harus diterbitkan apakah dalam bentuk peraturan pemerintah atau apa gitu. Baik. Kalau memang diperkenankan misalnya KPK gitu ya menerbitkan aturan sendiri, misalnya KPK bolehlah menerbitkan peraturan komisi yang bisa menghukum ketiga jenis itu ya lebih baik lah gitu Mbak. Dan untuk selama ini? Selama ini kami hanya memberikan tadi kebebasan kepada instansi untuk memberikan sanksi administratifnya masing-masing. Ya, tadi Bapak menyampaikan bahwa apabila KPK diperbolehkan untuk mengeluarkan peraturan terkait hukuman administrasi atau sanksi administrasi bagi penyelenggara negara yang diangkat melalui mekanisme politik. Nah, untuk selama ini Pak kira-kira apakah belum diperbolehkan atau seperti apa Pak? Karena kembali kita kepada tata urutan peraturan perundang-undangan gitu kan Pak. Apakah memang level peraturan komisi itu bisa mencakup, bisa mengatur gitu kan untuk pejabat-pejabat yang misalnya diangkat melalui mekanisme politik. Kira-kira seperti itu. Untuk batasan tadi Pak, bagi pegawai BUMN, BUMD, bagaimana KPK bisa memonitor pelaksanaan pengenaan atau implementasi sanksi administratif bagi pegawai BUMN dan BUMD yang tidak lapor nih Pak? Apakah ada mekanisme khusus untuk memonitor itu Pak? Ya. Kalau pertama kita mungkin memonitor dari sisi regulasinya, apakah BUMN itu atau BUMD telah menerbitkan regulasi atau belum, ya kan? Kalau memang belum, kami selalu mendorong mereka untuk menyusun regulasi tersebut. Baik, masih berdiskusi mengenai sanksi tadi Pak. Beberapa pengamat mengatakan bahwa LHKPN ini menjadi kurang efektif untuk pencegahan dan penindakan korupsi karena tidak ada sanksi tegas yang diberlakukan. Nah, selama ini penyelenggara negara yang tidak membuat LHKPN, yang tidak lapor tadi Pak, hanya mendapatkan sanksi administrasi seperti yang telah Bapak sampaikan juga. Nah, bagaimana Pak dengan pemberian sanksi pidana dan sanksi perampasan harta yang mungkin bisa lebih membuat para penyelenggara negara ini betul-betul menjalankan kewajibannya lapor LHKPN dengan jujur itu Pak? Ya, saya sepakat Mbak. Memang diperlukan penyempurnaan regulasi terkait dengan LHKPN ini. Salah satunya adalah mengenai adanya undang-undang perampasan aset dengan beban pembuktian terbalik maupun mungkin adanya sanksi pidana. Kalau ini ada Mbak Risma, ini akan menjadi suatu game changer ya bagi pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi. Kenapa kami sebut dengan game changer? Karena kalau ada undang-undang ini maka negara gitu ya bisa merampas harta kekayaan seorang penyelenggara negara yang tidak sesuai dengan penghasilan dari penyelenggara negara tersebut. Kira-kira seperti itu. Baik, mungkin apakah bisa dikatakan bahwa mekanisme saat ini sanksi administrasi yang diberikan kepada penyelenggara negara yang tidak lapor LHKPN ini kurang efektif dan ada hubungannya nih Pak dengan berapa banyak
penyelenggara negara yang tidak memenuhi kewajibannya selama ini, Pak? Iya, artinya kalau hanya sekedar sanksi administratif, memang menurut kami kurang efektif. Walaupun Mbak, kalau dilihat dari sisi tingkat pelaporan LHKPN, itu memang semakin tahun itu semakin meningkat gitu kan, Semakin Mbak. meningkat. Iya. Misalnya di tahun 2022 kemarin gitu kan, Mbak, tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN itu sekitar 95%. 95%. Nah, sekarang dengan tingkat kepatuhan yang tinggi itu, yang perlu ditingkatkan adalah bagaimana kejujuran dari penyelenggara negara gitu kan. Sudah lapor, tapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah lapornya Benar atau tidak, atau sesuai tidak, atau tidak. lengkap atau tidak. Artinya itu masih menjadi PR besar ya Pak, masih bagaimana menjadi kita PR bisa besar. menjalankan pemerintahan yang bersih, jujur, dan terbuka. Salah satunya dengan cara bagaimana kita bisa memonitor dan juga menerapkan kewajiban pelaporan LHKPN sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentunya ya Pak. Betul, betul. Baik Bapak, sebelum kita melanjutkan ke diskusi berikutnya, kita ada jeda mengenai segmen penyuluh menjawab. Sudah hadir bersama kita fungsional penyuluh pajak Kanwil DJP Banten, ada Bapak Agus Puji Priyono dan juga Mas Musli Anwari. Baik, untuk segmen penyuluh menjawab silakan. Terima kasih Studio 1 Lantai 16 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Saat ini kita berada di Serang, tepatnya di Kanwil DJP Banten bersama saya Musli Anwari dan Agus Puji Priyono dalam segmen Penyuluh Menjawab. Semuanya ada, hanya dicermati. Nah, Kang Agus, kali ini kita mau ngobrolin terkait tema yang lagi hot topic sebenarnya, fresh from open ya, back from open, terkait dengan natura dan kenikmatan. Sebenarnya natura dan kenikmatan sama nggak sih? Oke, kawan pajak. Natura berarti pendapatan selain uang, yaitu barang. Ya. Barang ya. Barang ya, Kang Ya. Agus ya. Kemudian kalau fasilitas itu terkait dengan kenikmatan tadi yang Kang Musli tanyakan. Jadi beda nih sebetulnya. Beda ya, beda-beda serupa tapi tak sama. Terus apa sih urgensinya sehingga kemudian ketika ada aturan turunan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan, dalam hal ini PP 55 mengatur kembali terkait dengan natura dan atau kenikmatan ini? Yang pertama, prinsip keadilan gitu ya. Yang kedua, masalah tarif PPh badan dan orang pribadi ada perbedaan. PPh badan 22%, sedangkan orang pribadi progresif sampai 35%. Oleh karena itu, pemerintah bikin aturan terkait natura, tidak boleh ada opsi boleh dibebankan atau tidak buat si pemberi natura tadi atau kenikmatan. Jadi bedanya bukan pilihan lagi ya Kang Agus Betul. ya. Kalau dulu pilihan, kalau sekarang wajib berarti. Sekarang wajib dibebankan sebagai biaya, tentunya terkait dengan 3M pengeluarannya ya. Iya. Gitu. Nah, itu ya kawan pajak ya. Jadi terkait natura dan atau kenikmatan ini menjadi harus wajib dan diperhitungkan tentunya nantinya dalam memenuhi kewajiban perpajakan kawan pajak ya. Betul. Nah, tadi sudah tahu bedanya. Beda-beda tipis ya. Apa namanya? Natura dan atau kenikmatan. Sekarang siapa sih yang berhak atau subjeknya yang terkait dengan natura dan atau kenikmatan? Nah, ini penting ya kawan pajak ya. Clue-nya atau petunjuknya harus ada hubungan pekerjaan. Yes. Berarti ada hubungan antara pemberi kerja dan penerima penghasilan. Dalam hal ini penerima penghasilannya berarti karyawan atau pemberi jasa. Itu yang menjadi subjek PPh orang pribadi nantinya Kang Mus. Oke. Bagaimana kalau pertanyaannya tidak ada hubungan gitu, dikasih aja gitu Kang Agus? Nah kalau itu bukan aturan, Bukan ya? Sumbangan kalau Sumbangan begitu. ya, beda ya. Jadi jangan beda. sampai tertukar kawan pajak. Harus ada hubungan terlebih dahulu ya, syarat Iya. utamanya ya, ada hubungan pekerjaan Betul. antara pemberi kerja dan juga mungkin karyawannya dalam hal ini. Tadi ngomongin subjek, sekarang objeknya apa? Nah, objeknya kita lihat ya. Pertama terkait dengan barang. Gimana cara ngitungnya? Iya. Iya kan? Betul. Oh, namanya kita dikasih. Dikasih ya. Berarti barang lihatnya berapa nilai pasarnya.
Contoh nih, ada karyawan dikasih mobil, karena sudah lama bekerja kan, dikasih mobil. Ya Dapat berapa reward dia kan, nilai mobil tadi, nilai pasarnya? Itu terkait dengan natura. Berikutnya adalah kenikmatan atau fasilitas tadi. Kan nggak pakai nilai pasar dong tentunya. Betul. Terus pakai apa? Biaya yang real atau at cost dikeluarkan oleh pemberi kerja. Berapa nilainya, itulah menjadi objek pajak penghasilan. Berarti kalau untuk natura tadi harga pasar ya. Betul, jangan ketuker ya. Yang pertama natura harga pasar, kalau kenikmatan adalah biaya realnya berapa kawan pajak. Itu nantinya yang harus dibebankan dan juga dihitung kembali. Contoh kalau misalkan disewain apartemen gitu ya, ya berarti berapa biaya sewa yang dikeluarkan oleh perusahaan, itu menjadi penghasilan buat si karyawan. Itu contohnya kamu. Kalau rumah dinas? Nah, rumah dinas tinggal dicek nih, apakah masih ada penyusutannya atau tidak, ya kan? Penyusutan udah habis, baik, berarti nggak ada nilainya dong. Tapi kan ada biaya perawatannya. Oke. Nah, biaya perawatan itulah yang menjadi objek PPh. Oke, kurang lebih seperti itu ya kan pajak ya. Jadi memang harus teliti dan juga harus bisa membedakan, karena kan ada perubahan peraturan yang tadinya boleh ya, dan sekarang menjadi wajib, harus dihitung kembali tentunya. Betul. Nah, berkaitan dengan wajib atau itu sekarang bagaimana sih cara perhitungannya dan juga mungkin cara melaporkannya? Yang tentunya harus dipenuhi oleh kawan pajak gitu. Jadi di Undang-Undang HPP menarik ya kawan pajak ya. 2022 kan mulai berlaku 1 Januari 2022 ya. Itu ditetapkan natura adalah objek PPh. Ya. Tetapi pertanyaan berikutnya, bagaimana cara pelunasannya? Apakah lewat pemotongan pasal 21? Nah, karena aturannya belum dijelaskan lebih lanjut, berarti untuk tahun pajak 2022 pelunasannya dilakukan self-assessment oleh siapa? Karyawan yang menerima penghasilan tadi. Berarti pelaporannya lewat SPT tahunan yang nanti bulan Maret ya 2023 akan dilaporkan, jadi kurang bayar dong. Jadi harus dihitung kembali apa namanya dari gaji. Karena nggak dipotong. Nggak dipotong ya. Nah, baru di tahun 2023 ini berarti mulai bulan Januari nih sudah dipotong. Nah, itu mekanismenya nanti lewat pemotongan oleh si pemberi kerja. Nah, kurang lebih beda, hati-hati loh ya. Nah, kurang lebih seperti itu kawan pajak ya. Jadi terkait dengan aturan kenikmatan, kita tahu bahwa ada aturan terbaru dan tentunya berdampak bagi kawan pajak ya. Yang tadinya sebagai pilihan sekarang harus dihitung kembali nih. Jadi perhitungan pajaknya harus dihitung kembali dan mungkin kurang bayar ya Pak ya. Sebetulnya kalau ketentuannya kurang bayar, tapi hati-hati ya kawan pajak, ada beberapa yang memang bukan objek PPh. Contoh ya, yang diatur itu adalah dari makanan minuman. Tapi kata kuncinya harus diterima seluruh pegawai. Itu ya, itu yang pertama, itu bukan objek pajak. Contoh makan siang nih. Kalau tidak diterima seluruhnya? Wah, nggak bisa. Oh, nggak bisa? Harus seluruhnya, mau direktur, mau marketing. Tapi kalau untuk yang orang lapangan, silakan dikasih kupon makan. Itu boleh, nggak perlu diberikan dalam bentuk makanan minuman. Ya, menarik, ada lagi ya ketentuannya seperti itu. Yang kedua daerahnya. Kalau daerahnya terpencil, mendapat fasilitas, natura, bukan objek. Bukan objek. Jadi yang kedua, yang dilihat daerahnya. Itu ya. Yang ketiga adalah sumbernya. Ada yang sumbernya berasal dari APBN, APBD. Contoh kita nih ASN nih, ya kan? Dapat fasilitas nih, gitu ya, kendaraan dan sebagainya, rumah dinas. Nah itu bukan objek juga. Yang keempat terkait dengan masalah karena memang aturannya mewajibkan harus ada fasilitas seragam misalkan karena ada Kementerian Tenaga Kerja. Kemudian mungkin kita harus swab misalkan, karena memang Kementerian Kesehatan mewajibkan itu. Nah, itu juga bukan objek PPh. Dan yang terakhir, nanti ditunggu ya, ada batasan jumlah tertentu. Ditunggu ya informasinya ya. Ditunggu informasi selanjutnya karena aturan turunannya masih belum turun juga ya, belum diterbitkan. Dari obrolan kita yang lumayan banyak dan kalau
kata anak sekarang daging semua ya Kang Agus. Apa sih yang bisa kita simpulkan terkait dengan aturan terbaru Natura dan atau kenikmatan ini? Ya, kawan pajak, jangan silap ya. Yang pertama tadi kata kuncinya, harus ada hubungan pekerjaan atau pemberian jasa dari pemberi jasa atau karyawan dengan pemberi kerja. Itu kata kunci pertama, Kang Gus. Gitu ya. Yang kedua, tolong diperhatikan cara penilaiannya. Kalau tadi kita bicara natura, barang berarti nilai pasar. Gitu ya. Kalau terkait dengan fasilitas tadi, kenikmatan berarti dari nilai at cost to realnya berapa. Udah 2 tadi ya. Yang ketiga paling penting, cara pelunasannya. Kadang kita lupa. Pelunasannya khusus 2022 setor sendiri oleh karyawan yang bersangkutan lewat SPT tahunan nanti. Berikutnya tahun 2023, nah serahkan ke pemberi kerja yang akan memotong dan menyetorkan PPh-nya. Kalau kita bungkus ya, kita wrap up, yang harus diperhatikan adalah terkait apakah ada hubungan, kemudian cara penilaiannya ya Kak Agus ya. Kemudian yang ketiga itu pelunasannya, dan yang terakhir mungkin kalau tahun depan terima beres tinggal bungkus ya. Tinggal bungkus ya. Kurang lebihnya seperti yang dijelaskan kawan pajak dan Kang Mus. Dan sepertinya pertanyaan dari kawan pajak sudah habis Kang Agus. Terima kasih kepada kawan pajak yang telah mengikuti obrolan kita terkait dengan tema natura dan atau kenikmatan. Kami kembalikan ke studio 1 lantai 16 kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak. Saya Musli Anwari, Agus Puji Priyono. Kami dari Kanwil DJP Banten mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di segmen penyuluh menjawab berikutnya. Terima kasih. Semuanya ada, hanya dicermati. Kini kita saksikan pemirsa, seorang wanita sedang bersiap-siap untuk pergi. Mau kemana ya dia? Mau lapor SPT tahunan ke kantor pajak. Loh, kan sekarang bisa via online. Oh gitu, oke. Kini kita saksikan seorang wanita sedang melapor SPT tahunannya. Oh, apa yang terjadi? Menakjubkan! Kini jari jemarinya mengetik dengan cepat, secepat kamu merebut hatiku. Kini ia langsung mengklik kirim SPT. Ya ampun, the best kamu Kak! Yuk pemirsa, laporkan SPT tahunan Anda sekarang juga. Pertanyaan terakhir, NPWP bisa diganti dengan... Jika Anda bingung, saya akan menghilangkan 2 jawaban yang salah. C, NIK. Anda yakin? Jawabannya adalah... benar! NIK sebagai NPWP untuk Satu Data Indonesia. Sekarang wajib pajak orang pribadi diberi kemudahan karena NIK sudah berfungsi sebagai NPWP. Jadi, aku harus bayar pajak juga. Belum dong. Tunggu kamu berusia 18 tahun dan sudah memiliki penghasilan ya. Ya, kewajiban membayar pajak hanya berlaku untuk orang pribadi yang berusia 18 tahun ke atas dan berpenghasilan di atas PTKP. Pajak Kuat, Indonesia Maju. Selamat datang kembali di podcast Cermati, masih bersama Pak Isna ini dari KPK. Baik, terima kasih Pak Agus Puji Priyono dan juga Mas Musli Anwari yang telah berbagi di segmen penyuluh menjawab. Baik Pak Is, boleh kita lanjutkan diskusi kita? Ya, seperti yang telah Pak Is sampaikan tadi bahwa konsep besar LHKPN ini adalah self-assessment begitu ya Pak, diserahkan kepada para penyelenggara negara untuk melaporkan sesuai dengan kejujuran masing-masing ya Pak untuk LHKPN ini. Nah, kalau dari KPK sendiri, apakah KPK juga melakukan pemeriksaan terhadap LHKPN yang telah dilaporkan secara self-assessment tadi Pak? Ya Mbak Risma, tentunya kita melakukan pemeriksaan terhadap LHKPN. Pemeriksaan itu memang tergantung kepada pertama permintaan dari Kedeputian Penindakan. Ya, jadi jikalau dari Kedeputian Penindakan membutuhkan keterangan kepada kita agar
perkara yang sedang diselidiki atau disidik itu menjadi terang gitu ya, umumnya mereka akan meminta bantuan kepada kita untuk melakukan pemeriksaan LHKPN terhadap seorang penyelenggara negara yang sedang diselidiki atau disidik gitu kan, Mbak. Yang diselidiki atau sedang di proses penyidikan. Proses penyidikan. Jadi, baik proses penyelidikan maupun di proses penyidikan. Iya, artinya pemeriksaan itu dilakukan apabila ada trigger ya, Pak? Iya, permintaan dari Kedeputian Penindakan. Baik. Seperti itu. Nah, biasanya Pak, permintaan itu didasarkan atas trigger apa, Pak? Ya, kami juga seringkali mendapat permintaan dari suatu instansi, Mbak, untuk melakukan pemeriksaan terhadap harta kekayaan beberapa penyelenggara negara gitu ya, dalam konteks proses seleksi jabatan, kira-kira seperti itu. Baik, artinya triggernya bisa dari internal KPK sendiri karena ada kasus atau dari instansi lain ya, memang dalam proses mungkin bisa dikatakan promosi pegawai ya Pak, diperlukan untuk pengecekan LHKPN. Betul. Dan yang ketiga Mbak, tentunya berdasarkan inisiatif kita sendiri gitu. Wah. Seperti apa Pak? Mungkin boleh disampaikan inisiatif KPK sendiri. Ya, mungkin dalam suatu proses pendaftaran tadi itu kan mereka melaporkan harta, ada hal-hal khusus yang memang perlu kita lakukan pendalaman lebih lanjut. Iya, hal-hal khusus seperti apa Pak? Ya misalnya harta yang tidak sesuai dengan profil, kira-kira seperti itu. Tentunya kita akan melakukan pemeriksaan atas yang tadi saya sebut inisiatif sendiri, kira-kira seperti itu Mbak. Baik, artinya banyak sekali trigger ya Pak yang bisa membuat KPK ini melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggara negara ya, mungkin bisa dikatakan terindikasi ya Pak adanya ketidaksesuaian ataupun dalam konteks dari institusi lain yang sedang meminta proses promosi, seleksi seperti itu. Baik, salah satu tools yang mungkin bisa digunakan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang jujur, bersih, dan terbuka ini adalah LHKPN tadi ya Pak ya. Melihat bagaimana para penyelenggara negara ini apakah jujur, yang pertama adalah melaporkan LHKPN sebagai bagian dari kewajiban dan juga melaporkannya secara jujur meskipun tadi secara self-assessment. Nah sejauh ini Pak, laporan LHKPN apakah sudah efektif mampu mengungkap perilaku korupsi yang masih tersembunyi? Ya Mbak Risma, saya rasa itu cukup efektif ya, karena memang kami sering dimintakan oleh Kedeputian Penindakan, baik itu Direktorat Penyelidikan ataupun Penyidikan, meminta kepada kami untuk menerangkan LHKPN seorang penyelenggara negara. Tentunya ini dalam konteks memperjelas atau lebih agar suatu perkara itu lebih jelas lah gimana kasus posisinya, kira-kira seperti itu. Selain itu juga Mbak, kami juga sering dimintakan oleh Direktorat Labuksi dalam konteks untuk penelusuran aset. Jadi menurut saya LHKPN ini masih efektif lah dalam dalam upaya untuk pemberantasan tindak pidana korupsi. Baik, kalau dari kacamata KPK sendiri Pak nih soal komitmen dan juga kejujuran para penyelenggara negara dalam melaporkan LHKPN tadi, sebetulnya kondisi saat ini itu menggambarkan kondisi yang seperti apa atas para penyelenggara negara ini Pak? Jadi kalau kita lihat masalah komitmen, yang saya lihat sekarang ini memang kecenderungannya adalah adanya ketakutan kali Mbak ya. Ketakutan untuk melaporkan harta kekayaannya secara jujur gitu kan. Mungkin takutnya ini karena ada sesuatu hal ya, apakah memang jumlah harta kekayaan yang tidak sesuai dengan profil atau seperti apa. Walaupun banyak juga yang kami temui ya mereka jujur. Ada juga yang kami temui seperti itu. Iya, apakah mungkin bisa disampaikan Pak, maksudnya dari seluruh para penyelenggara negara ini kira-kira berapa persen sih Pak yang sudah memiliki komitmen kejujuran dalam rangka pelaporan LHKPN ini Pak? Ya, kalau kita berbicara mengenai prosentase memang agak sulit Mbak kita mengungkapkan angka pastinya berapa sih dari 380.000 itu yang sudah benar-benar jujur dan berapa yang masih belum jujur, kira-kira seperti itu Pak. Kami belum bisa mengeluarkan angka pastinya. Iya, kalau mungkin bukan angka pasti, mungkin bisa dikatakan apakah kondisi para penyelenggara negara ini sudah cukup baik dalam konteks komitmen kejujuran atau masih menjadi PR besar Pak?
Kalau menurut saya masih menjadi PR besar. Masih menjadi PR besar. Iya. Baik. Pak Is, ada perspektif teori gunung es bahwa sesuatu yang tampak di permukaan itu sebenarnya hanya 20% saja, Pak. Dan 80% itu yang tersembunyi di dalam laut. Dan fenomena ini apabila dikaitkan untuk menjelaskan berbagai permasalahan maraknya korupsi di antara para penyelenggara negara ini, nampaknya seperti yang Bapak bilang tadi masih menjadi persoalan ya Pak, menjadi PR dan menjadi harapan publik yang memang harus segera diluruskan. Nah, bagaimana Pak terkait peran pengaduan masyarakat sejauh ini? Apakah memberikan manfaat kepada KPK atau seperti apa Pak? Ya, kalau pengaduan masyarakat tentunya sangat berperan Mbak dalam meningkatkan kinerja KPK. Karena kalau kita lihat kasus misalnya operasi tangkap tangan, itu kan memang informasinya bersumber dari pengaduan masyarakat. Atau kasus-kasus lain yang kita case building umumnya juga itu berasal dari pengaduan masyarakat. Jadi memang peran masyarakat ini sangat penting. Oleh karena itu ya kami mengharapkan gitu ya kepada masyarakat untuk turut serta berpartisipasi aktif, memberikan informasi kepada KPK jikalau ada indikasi tindak pidana korupsi di lingkungannya. Seperti itu Mbak. Kalau untuk selama ini apakah ada saluran Pak dari KPK yang memfasilitasi para publik nih ya, masyarakat ini untuk menyampaikan laporan tadi Pak? Ya, kami menyediakan berbagai macam saluran Mbak. Ada melalui surat gitu kan, mau datang langsung juga boleh gitu kan, mau via email juga silahkan. Atau kalau mereka ingin melaporkan via whistleblowing juga bisa. Itu bisa diakses di situs KPK itu Mbak, yang whistleblowing. Kira-kira seperti itu. Baik, artinya bisa dikatakan bahwa mewujudkan pemerintahan yang bersih, jujur, dan terbuka ini bukan hanya PR KPK, bukan hanya PR masing-masing institusi, BUMN, BUMD, tapi juga merupakan perlu ya peran dari masyarakat untuk mewujudkan hal ini. Betul. Nah, ini kan merupakan salah satu langkah KPK untuk mewujudkan pemerintahan dan juga melakukan pengawasan terhadap para penyelenggara negara. Nah, salah satu itu tadi adalah pelibatan masyarakat untuk memberikan laporan ya Pak. Nah, kalau tadi Pak kembali lagi sebagai upaya penegakan, salah satunya dengan sanksi tadi, kira-kira ada nggak sih Pak mungkin dalam waktu dekat ini akan dibuat undang-undang pidana atau perampasan harta tadi untuk lebih menegakkan kembali, karena tadi Bapak sampaikan masih menjadi PR besar Pak kondisi penyelenggara negara ini Pak. Mungkin boleh disampaikan Pak. Sebenarnya Mbak Risma, untuk undang-undang perampasan aset itu sudah masuk ke dalam program legislasi nasional. Dan kalau tidak salah itu kan sudah masuk ke DPR dan dalam fase pembahasan gitu kan Pak. Ya kalau kami sih berharap itu segera dapat diselesaikan Mbak gitu kan, agar LHKPN ini lebih dapat berdaya guna dalam rangka pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi. Kalau begitu hal ini sudah menjadi concern negara ya Pak? Betul Mbak. Baik, Pak Is. Tinggal bagaimana itu bisa dipercepat atau tidak gitu kan Mbak. Baik, sama-sama kita doakan dalam rangka menjaga pemerintahan yang bersih, jujur, dan terbuka, karena itu merupakan PR kita bersama. Baik, Pak Is, sebelum kita akhiri diskusi dalam podcast Cermati kali ini, boleh Pak Is untuk menyampaikan closing statement kepada kawan pajak? Closing statement ini saya tujukan khususnya kepada diri saya pribadi dan teman-teman penyelenggara negara, bahwa kita sebagai makhluk hidup tentunya nanti kita akan mati atau meninggal dunia. Karena kita akan mati, jadi buat apa sih kita mati-matian menghimpun kekayaan yang sumbernya tidak halal? Toh harta yang kita kumpulkan juga tidak akan kita bawa mati. Terima kasih Mbak. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Ismail. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Is sudah berkenan hadir di tengah kesibukan di sini menjelaskan kepada kita semua seputar LHKPN, dan tentunya kita juga semakin paham ya Pak mengenai LHKPN itu sendiri, dan mari kita bersama-sama menjaga dan mewujudkan pemerintahan yang bersih, jujur, dan terbuka. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Is dan kawan pajak, terima kasih sudah menyaksikan podcast Cermati. Demikianlah
sesi diskusi di podcast Cermati episode kali ini bersama dengan Bapak Isnaini, Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan tentunya saya Rima Budiarti beserta segenap tim kru Cermati yang bertugas. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan jangan lupa kan pajak terus dukung podcast Cermati dan saksikan podcast Cermati di episode selanjutnya. Saya Rima Budiarti pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast Cermati. Informasi perpajakan pada saat ini dicermati agar tahu dan juga mengerti. Cermati cerita reformasi terkini, semuanya ada hanya di Cermati.